Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan isi dari makalah saya tentang mata kuliah multikultural. Pertama saya menjelaskan tentang pengertian dari multikultur. Adapun pengertiannya yaitu multikultur adalah suatu masyarakat, bangsa, atau negara yang memiliki budaya yang meliputi kesenian, tradisi, dan ras yang saling menghubungkan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Selanjutnya, yang kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki suku budaya yang sangat banyak. Di sini saya akan mengambil contoh di suku saya sendiri, yaitu suku Mona, di mana di sini salah satu tradisi yang berhubungan dengan multikultur. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tradisi tersebut, yaitu tradisi pembukaan lahan baru atau kasalasa. Di mana kasalasa ini membutuhkan banyak masyarakat di dalamnya untuk mengolah suatu lahan baru untuk dijadikan lahan perkebunan atau pertanian suatu masyarakat. Di dalam proses pengolahan lahan tersebut supaya menjadi lahan pertanian yang baik untuk ditanami berbagai macam tumbuhan sayuran. Di sini memerlukan kerjasama antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Dan melalui kerjasama tersebut terjadilah gotong royong antara masyarakat tersebut dalam mengolah lahan tersebut. Itu kembali di pengertian dari multikultur, di mana saling membutuhkan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Dari tradisi suku Muna tersebut dapat diartikan bahwa multikultur sangat berperan penting dalam masyarakat, sehingga menimbulkan rasa kesadaran dari berbagai pihak masyarakat itu sendiri, saling bergotong royong, saling membantu untuk memenuhi kebutuhan bersama. Dan sekarang ini banyak kebudayaan yang baru yang dibawa oleh negara-negara asing, seperti budaya berpakaian dari negara-negara luar yang sangat tidak sopan. Namun masyarakat Indonesia sekarang ini banyak yang telah terpengaruh oleh kebudayaan yang dibawa oleh bangsa-bangsa luar tersebut. Sehingga masyarakat Indonesia sekarang ini sudah melupakan kebudayaan yang dimana kebudayaannya sendiri telah dilupa, sehingga menirukan budaya-budaya yang dibawa oleh bangsa asing
dan ditirukan di kehidupannya sehari-hari. Dan pada saat ini kebudayaan asing ini semakin cepat masuk di Indonesia, khususnya di kalangan anak muda sekarang, anak milenial, di mana banyak sekali sangat mudah terpengaruh oleh kebudayaan yang dibawa oleh negara-negara asing yang datang di Indonesia. Contohnya di daerah Bali misalnya, di pantai-pantai bangsa luar membawa tradisi atau kebudayaan mereka berpakaian sangat tidak sopan, di mana di sini mereka berpakaian sangat terbuka dan tidak menimbulkan rasa malu untuk bertemu dengan orang-orang atau masyarakat yang ingin datang berkunjung di Bali, tepatnya itu di pantai, misalnya pantai. Di sana mereka selalu menerapkan budaya-budaya yang mereka yakini di negaranya sendiri dan dibawa di Indonesia. Dan hal yang seperti ini sangat merugikan bagi bangsa Indonesia sendiri. Karena mengapa? Karena anak muda generasi penerus bangsa sekarang tidak lagi melestarikan budaya sendiri, dan mereka hanya mencoba terus-menerus menirukan budaya-budaya yang dibawa oleh negara luar tersebut. Dan di sini melalui pelajaran multikultur, di sini dapat membantu pengetahuan anak muda sekarang tentang budaya yang baik dan harus melestarikan budayanya sendiri. Sehingga anak muda sekarang ini lebih mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui karya-karya yang berguna untuk masyarakat. Yang kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki berbagai macam budaya, khususnya di Sulawesi Tenggara terdapat suku-suku yang sangat memiliki tradisi atau kebudayaan sangat unik, dan itu merupakan suatu tradisi yang sangat unik, menarik jika anak muda sekarang mampu mengolah atau mengembangkan kembali budaya-budaya dari daerahnya sendiri, misalnya dari daerah suku Muna, Tolaki, Bajo. Di situ akan timbul ide-ide menarik dari
pemuda dari daerah itu tersebut, sehingga mengembangkan budaya-budaya yang tidak diketahui oleh banyak orang, bahkan di seluruh dunia akan mengetahui budaya-budaya yang unik dan yang belum mereka lihat di negara manapun, dan mereka akan penasaran dengan tradisi apa yang begini. Mereka akan datang atau melihat langsung tradisi-tradisi yang unik tersebut. Dan di sini pengembangan budaya tradisi yang berpotensi sangat baik yaitu melalui media online. Misalnya suatu tradisi dari suatu suku, misalnya suku Muna, seorang mahasiswa atau pemuda yang mengangkat suatu tradisi, lalu dijelaskan bagaimana proses cara sebuah tradisi itu, dan diupload ke media sosial supaya banyak masyarakat atau orang yang melihat tradisi tersebut. Bahkan orang luar pun bisa melihat tradisi-tradisi tersebut. Lanjut, di sini multikultural sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, di mana masyarakat saling bekerja sama untuk melakukan suatu terobosan yang dapat memberikan nilai positif bagi masyarakat yang lain, sehingga dalam menerapkan multikultur harus mempunyai banyak keahlian dalam bidang budaya, sehingga multikultur ini dapat berfungsi bagi kehidupan masyarakat. Dan masyarakat itu sendiri, baik yang masih sekolah atau yang sudah tua, bisa melihat kembali tradisi-tradisi yang telah hilang atau bahkan tidak pernah dilihat lagi, menjadi tontonan yang sangat menarik dan bisa menghibur dan menjadikan masyarakat itu lebih mempunyai ide-ide yang bagus untuk menjadikan suatu bangsa atau negara menjadi lebih baik lagi. Dan di sini diperlukan pemahaman penting terhadap kebudayaan, sehingga proses perencanaan dalam
mengangkat sebuah kebudayaan itu berjalan lancar dan saling menciptakan penemuan-penemuan baru yang menjadikan keunikan di daerahnya sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.